Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah tidur, tetapi bangun dan untuk melihat Yesus dalam kemuliaannya sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Shalom sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-50 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema Mereka Menyaksikan Yang Mulia. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Injil Markus pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-9 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apa yang aku katakan ini benar. Beberapa orang dari antara kalian yang ada di sini tidak akan mati sebelum melihat saatnya Allah mulai mendirikan kerajaannya dengan kuasa di dunia ini." 6 hari kemudian Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke gunung yang tinggi untuk menyendiri. Lalu mereka bertiga melihat tubuh dan pakaian Yesus berubah. Pakaiannya menjadi putih sekali dan berkilau-kilau. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa membuat kain seputih itu. Tiba-tiba ketiga murid itu melihat Nabi Elia dan Musa sedang bercakap-cakap dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Wah Guru, indah sekali kita berada di sini. Kami akan membuat 3 pondok di sini. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Petrus berkata seperti itu karena dia tidak tahu kata apa yang tepat dia ucapkan. Karena dia dan kedua murid yang lain merasa takut sekali. Tetapi pada saat itu juga awan pun turun dan menutupi mereka. Lalu dari awan itu ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang sangat kukasihi. Dengarkanlah dia baik-baik." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 9 ayat 1 sampai ayat 9. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, di dalam diskusinya tentang pemuridan, Yesus membuat pernyataan yang luar biasa. Dia suatu hari akan datang dalam kemuliaan Bapanya dengan malaikat yang kudus. Referensi untuk kedatangannya pada hari penghakiman. Untuk mendukung klaimnya, Yesus membuat pernyataan lain yang luar biasa. "Beberapa orang dari antara kalian yang ada di sini tidak akan mati sebelum melihat saatnya Allah mulai mendirikan kerajaannya dengan kuasa di dunia ini. Mereka akan melihat kerajaan Allah hadir dengan kekuasaan. Mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam kerajaannya. Mereka akan melihat kerajaan Allah." Merujuk pada apa Yesus, beberapa interpretasi telah diberikan, yakni transfigurasi Yesus di atas gunung, kebangkitan dan kenaikan Yesus, kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta dan awal berdirinya dari gereja, penghancuran Yerusalem oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi, kedatangan Kristus yang kedua kali. Perhatikan bahwa penulis Injil menghubungkan perkataan ini dengan sebuah peristiwa yang akan terjadi. Matius dan Markus mencatat "dan setelah 6 hari". Lukas menulis sekitar 8 hari. Kata Yahudi setara dengan seminggu. Bisa dibaca di dalam Lukas 9 ayat 28. Lukas menambahkan, setelah perkataan ini, dengan jelas mengaitkan kejadian itu dengan apa yang baru saja diucapkan. Peristiwa itu adalah transfigurasi Kristus di gunung yang menyajikan berbagai pendahuluan yang menyolok dan jaminan akan kedatangannya di dalam kemuliaan.
Yang pertama-tama, mari kita perhatikan mereka melihat kemuliaan dari orang-orang yang ada di hadapan mereka. Bukti melalui transfigurasinya, yakni Yesus berubah rupa. Bahasa Yunaninya adalah metamorfo, artinya mengubah bentuk dan mentransformasikan. Perubahan ini memengaruhi wajah dan pakaiannya. Wajahnya bersinar seperti matahari. Lukas mengatakan penampilan wajahnya diubah. Pakaiannya menjadi putih seperti terang, bersinar, sangat putih seperti salju, lebih putih daripada binatu manapun dan apapun yang dapat memutihkannya. Putih dan berkilau. Petrus kemudian menulis bahwa apa yang dia lihat adalah keagungannya. Pancaran kemuliaannya mewakili kemuliaannya sebagai anak Allah. Bukti oleh kehadiran Musa dan Elia. Mereka sedang berbicara dengan Yesus. Mereka juga muncul di dalam kemuliaan, membahas dengan Yesus tentang kematiannya yang akan terjadi di Yerusalem. Petrus, Yakobus, dan Yohanes telah tidur, tetapi bangun dan untuk melihat Yesus dalam kemuliaannya sedang berbicara dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia kemudian mulai menghilang. Bahwa Musa dan Elia akan muncul bersama Yesus tidak hilang begitu saja. Musa dan Elia adalah lambang hukum dan nabi. Petrus ingin membangun 3 kemah ataupun 3 pondok, masing-masing satu untuk Yesus, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Yesus jelas telah diangkat ke tingkat yang sama dengan Musa dan Elia dalam pikiran Petrus. Tetapi Petrus segera mengetahui bahwa Yesus lebih besar dari Musa dan Elia, terutama dalam hal otoritasnya. Yang kedua, kita belajar keunggulan dari raja yang akan datang terbukti oleh suara dari surga. Saat Petrus masih berbicara, awan cerah menutupi mereka. Petrus, Yakobus, dan Yohanes dengan ketakutan memasuki awan. Suatu suara keluar dari awan. Inilah anak dengarkanlah dia. Ini membuat takut para murid. Yesus kemudian berusaha mereka. Perintahnya, dengarkanlah dia. Allah sekarang berbicara melalui anaknya, bukan melalui hukum yang diwakili oleh Musa, para nabi yang diwakili oleh Elia, bahwa aturan dan pemerintahan Allah akan dilaksanakan. Allah telah diberikan semua otoritas di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Aturan dan pemerintahan ini, yaitu kerajaan Kristus, akan melakukannya dimulai setelah Kristus menderita, yaitu kematiannya, dan masuk ke dalam kemuliaan, yaitu peristiwa kenaikannya ke surga. Lukas 24 ayat 26. Yang menjelaskan mengapa dia mengatakan kepada mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang penglihatan itu sampai setelah kebangkitannya. Apa yang mereka saksikan adalah cicipan pendahuluan, bayangan darinya yang akan datang dalam kemuliaan dan pemerintahan di dalam kerajaannya. Terbukti oleh ketidakhadiran Musa dan Elia. Setelah mendengar suara itu dan mengangkat mata mereka, hanya ada Yesus. Mungkin melambangkan apa yang dinyatakan dengan jelas oleh suara itu. Yesus itulah yang harus mereka dengar, bukan Musa dan Elia yang mewakili hukum dan para nabi. Sebagai kesimpulan, sesungguhnya mereka menyaksikan yang mulia. Mereka melihat keagungan pribadinya, ditransfigurasikan di hadapan mereka, diagungkan bahkan melampaui Musa dan Elia. Mereka melihat keagungan kerajaannya yang akan datang, diakui dari surga sebagai anak Allah yang terkasih, Allah yang besar yang harus telah diberikan kepadanya. Apa pentingnya momen ini?
sebagai penggenapan janji Yesus di dalam Markus 9 ayat 1, Matius 16 ayat 28, Lukas 9 ayat 27. Orang kekuasaan, bahwa beberapa orang akan melihat Anak Manusia datang dalam kerajaannya, bahwa beberapa orang akan melihat kerajaan Allah, yaitu pemerintahannya atau Yesus memerintah. Dengan demikian, apa yang mereka lihat adalah cicipan awal dari kerajaan atau pemerintahannya. Hanya rasa pendahuluan. Itulah sebabnya mereka diam selama beberapa waktu untuk dilakukan sepenuhnya setelah kematian dan kebangkitannya, yang termasuk hari di mana Dia akan menghakimi dunia. Semua peristiwa di gunung memberikan kontribusi untuk menghormati Yesus dan kemuliaan dari Bapa. Transfigurasi yang mulia dari Kristus, kehadiran dan ketidakhadiran berikutnya dari Musa dan Elia, suara dari surga mengakui Kristus sebagai anak Allah. Apa yang Tuhan inginkan dari kita hari ini? Bukan kemah suci atau bait suci yang didirikan untuk mengenang anaknya, tetapi bagi kita adalah menuruti apa yang Tuhan katakan di bukit. Dengarkanlah Dia. Jika kita ingin menambah kehormatan dan kemuliaan Yesus yang begitu kaya, dan suatu hari lihatlah keagungannya di surga, maka berhati-hatilah untuk memperhatikan apa yang Dia sendiri katakan tentang otoritasnya. Lalu Yesus mendekati kami dan berkata, Allah sudah memberikan segala kuasa kepadaku untuk memerintah semua ciptaannya, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Karena itu, pergilah dan ajarlah orang-orang dari setiap suku bangsa, supaya mereka menjadi muridku. Baptislah mereka sebagai orang yang mengikut aku, Bapakku dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka supaya taat kepada semua yang sudah kuajarkan kepada kalian. Dan yakinlah, Rohku akan selalu menyertai setiap kalian sampai akhir dunia. Matius 28 ayat 18 sampai 20 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat Biblika yang saya kasihi, setiap diri kita sungguh berbahagia jikalau dapat merenungkan firman Tuhan dan dapat merefleksikan apa yang kita saksikan melalui yang diberitakan oleh Alkitab, bahwa Yesus mengalami transfigurasi, dan itu dilihat secara kasat mata oleh Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Dan pada hari ini kita merefleksikannya melalui firman Tuhan, bahwa peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat penting, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja mulia yang akan datang. Jadi bagaimanakah kita hidup pada hari ini? Apakah kita melihat hal itu sebagai hal yang sungguh mulia, yang sebenarnya hanya sebagai suatu pendahuluan saja yang akan kita lihat atau kita cicipi sebelum kita sepenuhnya masuk di dalam kerajaan surga yang akan datang? Betapa mulianya dan agungnya Tuhan Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Raja. Kiranya setiap diri kita boleh bersuka cita mengetahui akan kehidupan yang begitu indah di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan Yesus yang begitu mulia, yang sudah menampakkan diri kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus, itu juga yang akan menyertai kita dari saat ini sampai kedatangannya kembali yang kedua kali. Maranatha. Shalom.